Sumber Katulistiwa merupakan channel yang berisi keberagaman Indonesia, terutama di Kota Balikpapan. Keragaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan Nusantara yang luar biasa. Dukung channel ini. Subscribe, like, komen, dan share. Agar kami tetap bisa berkarya dan memberikan edukasi yang berkualitas. Kami Indonesia, kami Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kita ketahui bahwa kita yang beragama Islam sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan di sisi lain, di bulan yang sama, umat Hindu juga setengah melaksanakan Hari Raya Galungan dan kemudian akan melaksanakan Hari Raya Kuningan. Hari ini saya akan bertamu kepada saudara saya yang beragama Hindu. Mari ikuti saya. Om Swastiastu. 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 Ya, mari masuk dulu. Silakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perayaan Galungan itu selalu diadakan dengan keramaian terutama di daerah Bali. Nah, tetapi kita sering belum mengetahui bagaimana perayaan-perayaan Galungan di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengetahui bagaimana perayaan Galungan di Kota Balikpapan. Nah, bersama Bapak, bagaimana perayaan Galungan di Balikpapan khususnya yang bisa Bapak ceritakan? Ya, selamat siang, menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Pak Ketut Astika, tinggal di Balikpapan sudah hampir 30 tahun. Jadi untuk perayaan Galungan, khususnya kaum perantau di Balikpapan, khususnya orang Bali yang kebetulan tinggal di Balikpapan, ya kita sebut dengan orang Balikpapan kebetulan berasal dari Bali. Kita ini orang Balikpapan. Dalam perayaan Galungan kali ini kita adakan secara sederhana. Kenapa? Karena mengingat situasi saat ini ada musibah, istilahnya COVID-19. Mungkin di sana ada perayaan khusus, tidak seperti biasanya apa yang kita rayakan hari-hari sebelum ada musibah COVID ini. Jadi dalam perayaan kali ini kita mulai awalnya di tempat ibadah kita yang kita namakan Puro Giri Jayanata, ada di Jalan Marta Dinata. Kita mulai awalnya bersih-bersih dulu, bersih-bersih puro, terus nanti ibu-ibu bergotong royong membuat sajen, sesajen. Nanti pada hari hanya akan kita persembahkan di puro tersebut. Itu sementara itu di Balikpapan kita laksanakan. Terus untuk di Balikpapan sendiri, apakah selama ada perayaan ini, baik sebelum maupun sesudah pandemi, apakah di kota ini mengalami kesulitan atau mudah saja akses untuk melaksanakan upacara dan perayaannya? Ya jujur aja kami di sini sebagai orang Hindu, khususnya suku Bali, sepertinya selama ini kita tidak pernah mendapat kesulitan. Selalu kalau kita berhubungan dengan pemerintah daerah sini, selalu kita sepertinya diprioritaskan. Tidak pernah terjadi benturan atau kesulitan dalam ngurus izin perayaan, mungkin baik pengamanan
baik izin keramaian itu sepertinya kita belum pernah menemui kesulitan. Selalu diberi kemudahan, selalu difasilitasi sama Pemkot Balikpapan khususnya dan pada umumnya di Kalimantan Timur ini. Jadi tidak ada hambatan dan malah banyak dukungan ya? Ya, seperti itu. Kami orang Hindu di Balikpapan ini. Iya. Terus kalau dari yang saya pernah baca, di Hari Raya Galungan ini kan ada beberapa tahapan ya, sebelum ke Hari Raya bahkan sesudahnya. Kita juga tahu setelah itu nanti beberapa hari kemudian ada upacara Kuningan. Bisa diceritakan sedikit gitu Pak, tahapan-tahapan menuju Galungan dan Kuningan itu? Ya, tahap-tahapan Hari Raya Suci Galungan untuk umat Hindu, yang pertama kita adakan namanya Sugihan Jawa. Sugihan itu berasal dari kata sugih yang berarti kaya. Itu dari titik itulah kita mulai mengadakan persiapan untuk acara Galungan itu. Yang kedua, nanti besoknya setelah Sugihan Jawa ada namanya Sugihan Bali. Jadi Sugihan Bali itu ya sama berasal dari kata sugih, karena di sanalah kita sudah mulai bersyukur atas apa yang telah kita dapat atau dianugerahkan oleh Ide Sang Hyang Widi, akan kita pakai untuk merayakan di Hari Raya Galungan tersebut. Nah, besoknya namanya hari penyekaban. Penyekaban itu maknanya kita mengekang dulu. Sesuatu itu harus kita kekang dulu. Jadi menyekaban itu dalam artian kita rem dulu gitu. Jadi sehingga menjadi dia matang, masak untuk persiapan nanti saat kita acara hari hanya di Galungan tersebut. Nah, yang seterusnya namanya penyajian Galungan. Jadi itu tetap kita mempersiapkan sarana dan prasarana, sajen-sajen untuk hari raya tersebut nanti, yang kita maknai dengan persiapan penyajahan itu. Jadi 3 hari sebelum Hari Raya Galung kita namakan penyajahan Galungan. Jadi jajah berasal dari kata jajah. Jadi kita jajah sifat-sifat yang gini itu kita harus perang dulu. Di 3 hari sebelum Galung itu kita jajah mereka gitu loh. Sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk itu kita jajah, kita kalahkan dulu gitu. Kita kalahkan dulu. Nah, besoknya namanya 1 hari sebelum hari H min 1 sebelum Galungan itu kita namakan dengan penampahan. Penampahan itu artinya kita motong. Motong artinya segala kita makna itu pemotongan itu, penampahan itu kita membereskan segala sifat-sifat yang buruk itu semua kita bereskan di sana, kita matikan dia di sana. Jangan sampai besoknya di saat hari raya Galungan itu masih ada sifat-sifat yang gini, sifat yang jelek, sifat yang buruk. Jadi semua kita kalahkan di hari min 1 tersebut gitu. Nah, habis itu besoknya mulai pagi kita sudah melaksanakan Hari Raya Galungan, ya puncaknya. Jadi itu kita akan melaksanakan ngaturkan sesajen itu. Jadi di bawah jam 12. Sebelum jam 12 siang itu kita sudah harus semua tuntas. Ngaturkan sajen, persembahan sajen itu, persembayangan gitu. Jadi itu maknanya itu kan di sana kita merayakan. Bagaimana kalau kita merayakan kemenangan itu, yang kita maknanya dengan kemenangan dharma atau kebajikan melawan adharma. Itu berarti tidak, dharma itu kebajikan, berarti tidak baik, yang tidak baik atau keburukan itu, semua sifat yang buruk, perilaku yang buruk semua kita kalahkan, kita rayakan di saat Hari Raya Galungan itu. Nah, besoknya kita sebut dengan Humanis.
manis Galungan itu manis kan istilah gininya kan manis ya, semua berbuah manis gitu. Berbuah manis. Jadi itulah kita nikmati di saat ini. Kalau di dalam Hindu Bali, jadi kita ngelungsur artinya ngambil sajen itu yang kita akan kita nikmati karena di sana sudah semua manis. Kita sebut dengan manis Galungan. Manisnya Galungan jadi hasil jerih payah kita itu setelah kita berjuang melawan keburukan itu menghasilkan suatu yang manis gitu. Nah, kita sebut dengan manis ya, kita berkunjung, bersilaturahmi ke gini. Kalau istilah Balinya bersimokramo namanya, itu ketemu gini sama keluarga, ketemu sama saudara, ketemu sama teman-teman. Jadi saling mengunjungi kita ke tempat masing-masing. Nah, di sini khususnya di Balikpapan karena suasana seperti ini, kita tidak memungkinkan melakukan itu. Cukup dengan sekarang dengan adanya media ini kita bisa melalui media bersimokramo atau bersilaturahmi sama keluarga, sama teman. Nah, Secara online juga gitu. secara online gitu. Jadi kita pentingkan maknanya gitu. Jadi ini saya kembali flashback sedikit. Kalau Hari Raya Galungan itu selalu jatuh di hari Rabu. Kalau hitungan Jawa ada namanya uku Dunggulan. Ya, uku Dunggulan. Namanya itu mungkin orang Jawa paham itu, namanya di ukunya uku Dunggulan. Jadi uku itu kalender Bali atau Jawa kan umurnya 35 hari ya. Nah, 35 hari kali 6 menjadi 180 ya. 80 hari, setiap 180 hari kita mengadakan hari raya, namanya Hari Raya Galungan. Nah, beda dengan misalnya Hari Raya Nyepi kan setahun sekali, tetap juga hitungannya pakai kalender Bali atau kalender Jawa yang nilai jumlah ini harinya itu per bulan itu 35 hari gitu. Ya, itu. Kemudian di apa tadi, Panempahan kalau nggak salah, yang di pemotongan tadi ya. Ya. Kalau saya pernah tahu itu dia juga ada disimbolkan dengan pemotongan binatang, betul? Ya, itu kalau misalnya motong binatang itu simbolis saja. Jadi yang utamanya kita membereskan nampah itu, motong sifat-sifat yang ini ada pada diri kita, keserakahan, ketamakan namanya itu, egois kita itu harus kita kalahkan di hari penampahan itu. Kita potong dia, kita beresin dia, kita bantai dia di saat hari penampahan, khususnya sifat-sifat yang ini, bukan binatangnya. Kita itu ada prinsip tidak boleh motong binatang kecuali untuk persembahan yadnya atau sajen itu gitu. Jadi binatang itu ibaratnya seperti perlambang saja. Perlambang aja, simbolis saja, simbol perlambangan aja gitu. Jadi kemudian itu setelah Hari Raya Galungan kan biasanya dilanjut nanti berapa hari kemudian itu yang ada Hari Raya Kuningan. nah itu jadi 10 hari setelah Hari Raya Galungan itu jatuhnya di hari Sabtu 10 hari setelah Galungan itu. Jadi di Sabtu keduanya lagi gitu. Di Sabtu keduanya itu kita mengadakan namanya Hari Raya Kuningan. Jadi rentetannya Hari Raya Galungan itu ya, ada di Hari Raya Kuningan. Nah, jadi di sana ya, nanti itu belum habis juga, nanti ada namanya itu pegat tuakan. Pegat itu putus, tuakan itu ini usaha gitu. Jadi semua acara yang ini itu sudah putus sampai di hari pegat tuakan itu. Nah, kalau di Kuningan itu sendiri seperti apa upacara atau adat yang dilakukan pada saat Hari Raya itu? Nah, kurang lebih seperti Galungan, cuman di Kuningan itu kita tetap mengadakan persembayangan juga di pura, di tempat ibadah kita masing-masing. Jadi semua itu sama juga unsur Bantennya, mungkin sajennya itu ada perbedaan sedikit.
nanti lambang-lambang sajen itu kita ada namanya tamyang sebagai sebagai setelah kita merdeka atau menang Hari Raya Galungan, tentu kita harus ada safety. Nah, safety-nya itu nanti kita pasangi sajen itu ada perlambang tamyang. Tamyang itu artinya alat-alat perang itu, perlengkapan perang itu kita pasang dipakai memagari rumah kita, diri kita gitu. Itu kan perlambang aja itu namanya lambang-lambang itu, sajen itu, alat-alat perang itu. Jadi perlambang aja untuk memagari diri kita biar tidak sampai hal-hal yang buruk kembali lagi. Setelah hari kuning itu jangan sampai kembali lagi. Makanya kita pagari, kita safety diri kita, pikiran kita, perkataan kita yang tetap erat berkaitan dengan Trikaya Parisuda namanya itu. Kalau di Hindu itu ada namanya Trikaya Parisuda. Yang pertama berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, jadi berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kita kan berpikir dulu, berpikir dulu, baru kita berkata, baru perbuatan nanti. Itu. Jadi semua itu, setiap perayaan hari raya Hindu itu semua ada kaitnya. Dari hari raya ini semua berkaitan itu. Ya, semua kayak rantai dia gini. Sehingga kita jangan sampai lepas dari jalurnya rantai itu. Kalau rantai itu sudah lepas, pasti akan seperti motor, pasti akan celaka, jatuh karena tidak ada yang penariknya, tidak ada yang ngatur rollnya itu. Nah, untuk di Hari Galungan itu sendiri, Pak, di puncaknya, itu apa saja yang dilakukan umat Hindu dalam seharian itu? Ya, ini kalau kembali kita ke masalah Galungan ini kan pas hari puncaknya itu biasanya setelah semua persiapan selesai, mulai kemarin itu mulai penyekaban, penyajian sama penampahan itu, tentu kita puncaknya itu mulai pagi. Kita kita bangun pagi mempersiapkan untuk sajen itu, mengaturkan persembahan sajen itu ke tempat ibadah kita, ke tempat sanggah namanya itu, sanggah tempat kita aturkan di sana mulai pagi. Itu tidak boleh lebih dari jam 12 siang itu. Nah, setelah kita ngatur di rumah masing-masing persembahan itu, naruh Banten istilah sajen itu, jadi baru kita persiapan untuk sembahyang ke tempat umum, ke tempat ibadah umum, misalnya pura Merajan atau candi yang penting yang masih berkaitan dengan tempat ibadahnya orang Hindu. Baru nanti kita sembahyang bersama di tempat umum gitu, di pura umum istilahnya. Kalau ini kan namanya tempat ibadah masing-masing. Jadi kita sembahyang dulu di rumah masing-masing, persembahkan sajen dulu, habis itu baru kita sama keluarga ke pura. Ya, baru yang sembahyang bersama lah istilahnya. Nah, di sana biasanya kalau seperti Bali, di sini kita biasa ngadopsi di Bali sedikit-sedikit, walaupun tidak 100% kan, paling tidak ya 25% ya kita ada namanya di pura itu disiapkan konsumsi untuk kita mulai pagi itu biasa sembahyang kerja bakti di pura itu dipersiapkan lah namanya prasadam. Prasadam itu makan bersama di pura gitu, itu namanya prasadam gitu. Nah, kita menikmati hidangan yang disiapkan oleh panitia Galungan itu di pura. Jadi setelah itu kita bercengkerama di pura, saling silaturahmi, istilahnya simokramo itu, ngobrol bagaimana di sana akan kita tinggal di mana sekarang, apa kegiatannya sekarang itu. Saling mengenal. Ada misalnya umat baru di sini, oh kok tumben kelihatan gitu, di mana kerja, di mana, dari mana, Balinya dari mana, oh saya dari Jawa, seperti tadi Mas ini tuh bilang ya dari Jawa gitu. Oh ternyata ada umat Hindu itu suku Jawa di sini gitu loh. Kita
Nah, di sanalah tujuannya kita bersimokramo atau bersilaturahmi itu di pura lah tempatnya. Karena tidak mungkin kita di dalam masing-masing rumah tangga ini kita bisa saling mengenal gitu. Di sanalah tempat fasilitas umum yang bisa kita saling mengenal antar saudara, beda suku, beda rasnya di sana gitu. Jadi di sana kita fungsinya puro itu seperti itu. Jadi tempat kita ketemu bersilaturahmi atau simokramo. Kemudian itu tadi saya dengar berapa kali untuk di Hari Raya Galungan sendiri tidak boleh lebih dari jam 12 tengah hari. Ya. Nah itu ada makna atau sama konsekuensi gitu mungkin kalau misalnya lebih dari sebisa mungkin itu harus di bawah gini. Mengingat di sini juga situasi letak geografis kita masing-masing umat itu kan tidak seperti di Bali, satu kampung itu pura dekat, jadi rumah dekat. Nah kalau kita di sini di Rantuan ini kan kadang-kadang pura jauh, jadi umat kita pada bercecer kemana-mana sampai ke Muara Jawa sana, sampai ke Andil atau di kilo-kilo sana kan tidak mungkin dia bisa gini. Jadi sebisa mungkin harus di bawah ini. Konsekuensinya itu memang seperti itu. Jadi perlambang itu bahwa Tuhan atau Tuhan kami kita sebut dengan Ide Sang Hyang Widi atau jadi turunnya beliau itu saat sebelum gini. Ya sebelum tengah hari beliau itu turun menyaksikan sajian yang kita persembahkan itu. Nah bukan setelah itu beliau menghilang, tidak. Jadi itulah hari-hari yang ditentukan oleh di Weda itu, itulah hari-hari yang ditentukan melaksanakan upacara itu di pagi hari, sebisa mungkin pagi hari. Tidak menutup kemungkinan malam ada juga persembahyangan bersama gitu. Kalau tidak waktu pandemi gini, malam ada juga, tapi pagi tetap ada acara gini, sajiannya itu tetap pagi kita gini. Cuman malam itu gini aja sih, sembahyang bersama aja biasanya. Persembahyang aja, tidak ada sajian-sajiannya lagi, kita tinggal sembahyang aja. Nah ini kan selama pandemi cukup mempengaruhi juga untuk peribadatan sedikit banyaknya. Nah itu untuk tahun ini apa kesan dan mungkin ada pesan untuk umat Hindu dan juga agama-agama lain dalam Hari Raya Galungan ini? Ya terus terang aja ya mungkin agak berat kami di sini itu. Biasanya kami rame-rame, suasananya lebih meriah biasanya daripada setelah ada pandemi ini. Jadi di sana kami merasa biasanya umat itu tidak muat. Halaman puro itu, di puro itu ada 3 halaman, namanya Utama Mandala yang paling dalam, yang luar itu Madya itu menengah, tengah, Madya Mandala. Yang diwantilan di Pandopo tadi itu namanya Nista Mandala. Jadi Nista yang paling rendah, menengah dan utama. Jadi di sana biasanya itu tidak muat itu 3 halaman itu, sampai kita adakan tahap kedua biasanya gitu. Jadi ada persembahyangan tahap kedua. Kadang-kadang pagi itu tumpah ruah, malam itu tambah banyak lagi. Ya itu, nah dengan adanya kondisi seperti ini ya terpaksa mau tidak mau kita harus mengikuti sarannya pemerintah, anjurannya pemerintah, himbauan pemerintah. Jangan sampai kita mau melakukan yang baik mendapat masalah di pemerintah sini atau birokrasi gitu. Jadi itu yang saling menjaga kita dalam kondisi seperti ini. Kemudian untuk perbedaan daripada perayaan Galungan sendiri di Balikpapan dengan yang ada di Bali mungkin bisa diceritakan gitu? Ya kalau masalah perbedaan tentu banyak sekali perbedaannya. Bagaimana di Bali kita merasakan ini, saya ini lahir besar di Bali, sudah tua baru ke sini. Jadi bagaimana perbedaannya? Itulah gini. Indahnya senangnya, indahnya saya menjadi orang Hindu. Dimanapun suasananya itu saya selalu merasa meriah.
dalam perayaan Galungan ini saya tidak pernah memandang itu di gini. Ya untuk kaum anak-anak mungkin ya merasa lebih meriah di Bali. Tapi kita sudah dewasa gini, tentu tidak ada rasanya ini lebih meriah, ini lebih meriah. Yang penting hati kita. Kalau kita memang ini berbuat baik, merasa bisa mengalahkan dharma itu atau kebenaran itu, tentu menjadi meriah. Nah gitu perbedaannya. Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman bagi kaum anak-anak ya mungkin lebih meriah di Bali karena pestanya. Jadi saat ini tuh rame, di sini kita terbatas. Ada juga yang jadi PNS itu kan enggak harus izinnya. Kalau di Bali kan sudah tentu otomatis. Bahkan yang tidak libur menjadi pertanyaan. Kalau di sini yang libur, kenapa? Ya ada apa gitu. Gitulah perbedaannya. Jadi ada baiknya dan ada buruknya juga. Jadi intinya kalau dari Bapak sendiri sebenarnya dimanapun berada yang penting peribadatan berjalan itu maknanya Nah itu sama itu saja. sudah cukup. Iya Itu sudah ya. cukup sudah meriah bagi saya. Iya betul. Kecuali kita ada kendala Tidak boleh beribadat atau dibatasi waktu kita, tempat kita. Nah itu yang menjadi tidak ini kurang nyaman bagi saya sendiri. Nah. Terima kasih atas penyampaian dan juga berbagi cerita tentang Hari Raya Galungan. Dan saya mewakili kru dari Zika TV mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan juga Kuningan untuk semua umat Hindu yang merayakan. Terima kasih Mas sudah berkunjung ke pondok kami yang sangat sederhana ini, dan saya juga sangat berterima kasih sudah dikasih ini di kunjungan dan kita mengadakan obrol-obrol kecil. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain, dan sekali lagi khususnya bagi saudara saya, teman atau mitra kerja saya yang bagi umat muslim sebalikpapan dan seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Demikian kunjungan kita dan obrolan tentang Hari Raya Galungan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjaga keberagaman. Tetap jaga keberagaman karena kita Indonesia, kita Pancasila.